Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 603-606. Cepatlah turun. Bab 603, Don't Go Back. Siapa anak itu? Beraninya kau mengucapkan kata-kata kasar seperti itu pada Nona. Pria tak tahu malu, cepatlah turun. Kata-kata Landon Sen menarik kemarahan yang kuat dari bakat muda yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Chu. Beraninya Nona Ye menjilatnya. Ini menyulitkan sekelompok pemuda yang menyukai Ye Liuli, dan mereka tidak sabar untuk segera maju memberi pelajaran pada Landon Sen. Chu Feng juga cukup marah. Itu baik untuk anak ini kehilangan. Bukankah Ye Liuli memenangkan keuntungan besar lainnya? Berdiri dan menjilati. Ini tampak sangat indah. Kamu sangat menjijikkan. Wajah Ye Liuli memerah, dan dia menunjuk Landon Sen dengan malu, merasa jijik di hatinya. Dia tidak berharap Landon Sen bertaruh ini dengan satu sama lain. Landon Sen tersenyum tipis, kegembiraan kemarahan dari segala arah tidak menempatkannya di bawah tekanan sedikit pun. Melihat Landon Sen dan Ye Liuli mengesampingkan diri mereka sendiri, Chu Feng sedikit tidak bahagia. Dia melangkah maju dan bertanya, bagaimana dengan saya? Jangan pergi, tunggu Nona Ye kalah, Anda bisa membantunya. Landon Sen mengangkat bahu. Ekspresi Chu Feng menjadi suram untuk sesaat, dan dia meraung seperti guntur, wah, beraninya kamu menjadi sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan di dunia? Aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu gila, kalau tidak anak ini pasti akan membuatmu tidak sedap dipandang. Tuan Chu, kamu harus mundur dulu. Aku cukup untuk mengalahkan pria tak tahu malu ini. Ye Liuli menghentikan Chu Feng dengan satu tangan dan mendengus dingin. Chu Feng menatap Landon Sen dengan jijik, dan melangkah mundur. Meskipun bukan karena dia mengajar Landon Sen sendiri, Chu Feng sedikit tidak bahagia, tetapi kekuatan kultivasi Ye Liuli ada di sana, dan Chu Feng tidak yakin untuk mengalahkan Ye Liuli. Dia merasa bahwa Landon Sen tidak mungkin mengalahkan Ye Liuli. Cukup berdiri dan saksikan pertempuran. Chu Feng tidak berani memprovokasi Landon Sen, jadi dia dengan patuh mundur. Nona Ye, Anda baru saja menyetujui taruhan, jadi jangan menyesalinya, kata Landon Sen. Ye Liuli mendengus, tentu saja gadis ini tidak akan kembali. Landon Sen mengangkat bahu, dan berkata sambil tersenyum, yah, begitu banyak orang yang menonton, jangan berkata apa-apa saat itu. Wajah Ye Liuli penuh dengan rasa malu dan jengkel, jadi dia ingin menjilat wajah monster seks ini. Ye Liuli merasa bahwa dia mungkin juga memukulnya sampai mati. Karena itu, dia tidak berencana untuk kalah, dan dia merasa tidak bisa kalah. Kerumunan penonton muda yang sangat marah, dan Landon Sen berulang kali menggunakan kata-kata untuk menghujat dewi mereka, yang benar-benar penuh kebencian. Setelah beberapa hype, konfrontasi menjadi semakin panas dan menyebar ke seluruh keluarga Chu. Hampir semua murid muda datang untuk menonton pertempuran, dan tribun sudah penuh sesak. Ye Liuli adalah kecantikan yang terkenal dan berbakat di Gunung Qingfeng. Namun, pada usia 20 tahun, ia telah mencapai pertengahan tahap interogasi, dan kekuatannya kuat. Kompetisi ini sangat menarik bagi murid-murid muda. Semua orang ingin melihat kekuatan keindahan jenius. Seluruh bidang seni bela diri diserahkan kepada Landon Sen dan Ye Liuli. Sekelompok seniman bela diri keluarga Chu mulai bersorak untuk Ye Liuli. Landon Sen, ayolah. Chu Yuer adalah satu-satunya yang mendukung Landon Sen, sedikit lusuh, tetapi Chu Yuer tidak khawatir Landon Sen akan kalah. Nona, ayolah. Ye Saner juga berteriak. Dunia seni bela diri mengadvokasi seni bela diri, dan anak-anak dari berbagai klan sering berperang melawan duel. Biarkan beberapa anak keluarga saling berkelahi dan bersaing satu sama lain sebelum mereka dapat berlatih lebih keras. Saat itu, Chu Wu dan beberapa tetua keluarga Chu juga datang ke bidang kompetisi. Kerumunan secara bertahap tenang, dan sekelompok murid keluarga Chu memberi hormat. Lihat, bertemu Patriark. Aku telah melihat Patriark, Penatua. Chu Wu menekankan tangannya dan tersenyum dan berdiri untuk menyaksikan pertempuran. Para murid bahkan lebih menantikannya, bahkan Patriark datang, dan pergerakan kontes seni bela diri ini cukup besar.
Di antara keluarga Chu tingkat tinggi yang dibawa Chu Wu, hanya ada 3 Wuxiu yang memiliki basis kultivasi di tahap tengah Wenjing, dan hanya Chu Wu di tahap terakhir. Di antara generasi muda keluarga Chu, Chu Feng adalah satu-satunya di tahap tengah. Tampaknya tidak ada banyak master, tetapi melihat seluruh gunung King Feng, hanya keluarga teratas seperti keluarga Chu yang memiliki begitu banyak seni bela diri di atas tahap tengah masalah, dan titik awal Landen Sen cukup tinggi. Di bidang kompetisi, bisakah kamu mulai sekarang? Ye Liuli menatap Landen Sen dengan keras kepala, dengan ekspresi akan memakan Landen Sen. Landen Sen mengangguk, oke. Begitu suara itu jatuh, Ye Liuli menggigit giginya, dan bergegas agresif, melambaikan pedang panjang di tangannya, menghantam energi sejati. Pedang panjang itu sedikit bergetar, tubuh pedang itu seperti hantu putih, tidak jelas. Teknik pedang gunung salju. Kerumunan berseru beberapa kali, dan banyak murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi mengenali teknik pedang ini. Ye Jiajue belajar ilmu pedang dari gunung salju, keterampilan bela diri menengah yang mendalam. Ye Liuli mendengus dingin, dan pedang panjang itu sedikit bergetar, menusuk dada Landen Sen dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat bahwa langkah Ye Liuli adalah langkah pembunuh, tanpa postur penuh belas kasihan, Landen Sen merasa sedikit tidak bahagia, dan wanita ini terlalu kejam. Ye Liuli menusuk dengan pedang, yang berisi kekuatan internal, dan ujung pedang membawa aura pedang yang tajam, dan Landen Sen hanya bisa menghindari ujungnya yang tajam. Meskipun pedangnya bergerak cepat, mereka masih jauh lebih buruk daripada pembasmi Tai. Meskipun tingkat seni bela diri adalah sama, kekuatan internal dan pengalaman pertempuran pembasmi tidak sebanding dengan Ye Liuli. Landen Sen tidak bisa menghindari gerakan pedang pembasmi guru, tapi itu masih tidak masalah untuk menghindari gerakan pedang Ye Liuli. Dia menginjak langkah cahaya hantu, dan berbalik ke samping, dengan lembut menghindari duri Ye Liuli. Memanggil. Ye Liuli menusuk lubang dengan pedang. Mata Chu Wu cerah di tribun, dan Landen Sen sedikit terkejut bahwa Landen Sen dapat menampilkan kecepatan ini dengan kultivasinya di tengah-tengah tahap pertanyaan. Ye Liuli mengertakkan giginya, memotong pedang horizontal, dan Landen Sen melompat, menghindari pukulan lagi. Melihat Landen Sen melompat ke udara, bintang Ye Liuli menyala dan menusuk ke atas. Ada ejekan di sudut mulut Landen Sen, dan dia tiba-tiba menendang dengan kaki kanannya, sangat cepat, tepat pada waktunya untuk pedang-pedang panjang Ye Liuli. Langkah cahaya pantom tidak hanya pekerjaan ringan, tetapi juga dapat berkembang menjadi teknik kaki menyerang cepat. Ding! Pedang panjang Ye Liuli hampir ditendang dan dilepaskan, lengannya sedikit mati rasa. Tanpa diduga, kecepatan Landen Sen sangat cepat. Ye Liuli sedikit terkejut, dia tidak berani memandang rendah Landen Sen lagi. Ye Liuli juga tidak bereaksi lambat, menggigit gigi putih kecilnya, mengepalkan pedang panjang, dan membelah udara pedang ke atas. Melihat gas pedang mendesing, Landen Sen tidak berani membencinya. Dengan minuman rendah, dia membalik tangannya dan merobohkan bentuk ketiga palem-palem, yang dingin dan menggigit. Minum. Landen Sen merentangkan telapak tangan kanannya dan tiba-tiba mendorongnya ke bawah. Ledakan. Angin telapak tangan dingin tiba-tiba meledak, dan itu bertabrakan dengan energi pedang yang Ye Liuli pisahkan. Ada embusan angin kencang di sekitar, dan suara melolong agak keras. Tiba-tiba, napas sedingin es menyapu seluruh tempat latihan, menyebabkan suhu di sekitarnya turun banyak. Bab 604 Are You Still Amen? Tangan macam apa ini? Ini sangat kuat. Sangat jarang bisa menyerang kekuatan internal Yin Han. Sekelompok murid keluarga Chu di stand lapangan latihan juga dapat merasakan dingin yang dalam di udara, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini kekuatan dari tahap tengah pertanyaan? Landen Sen mendarat dengan mantap. Ye Liuli mengambil 7 atau 8 langkah mundur untuk menstabilkan tubuhnya, dan sudut-sudut roknya terombang-ambing oleh angin. Ye Liuli menarik nafas, dia hampir tidak bisa menahan telapak tangan Landen Sen, wajahnya akhirnya berubah. Dia bisa melihat bahwa telapak tangan Landen Sen tidak mendapatkan momentum sama sekali, sepertinya itu instan, itu hanya luar biasa, dan Ye Liuli juga bisa merasakan kekuatan internal besar ditembak oleh Landen Sen, yang tampak jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dan Landen Sen belum mengeluarkan pisaunya. Ye Liuli yakin bahwa pisau panjang yang berat di belakang Landen Sen bukanlah pajangan Nona Ye, tapi hanya itu.
Apakah Anda punya trik? Gunakan saja. Landen Sen menyeringai. Jangan bangga denganku. Teriak Ye Liuli, dan dia bergegas lagi, melambaikan pedangnya yang panjang seperti kepingan salju yang terbang, membuatnya bergerak sangat cepat. Landen Sen tidak terburu-buru, mengambil keuntungan dari langkah cahaya ajaib, menghindar ke samping. Ye Liuli menikam Landen Sen dengan pedang untuk waktu yang lama, tetapi dia bahkan tidak menusuk Landen Sen dengan pedang tunggal. Semua orang terpesona dan tidak bisa menahan napas dari udara dingin. Landen Sen memberi penonton perasaan bahwa itu semudah berjalan-jalan. Para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini terlalu baik untuk menjadi ringan. Bahkan para tetua dan tetua keluarga Chu menunjukkan ekspresi ngeri. Orang yang tak tahu malu, kamu hanya bisa mengelak dan menjadi seorang pria. Kata Ye Liuli dengan aura. Landen Sen sedikit kesal, dan berteriak, siapa yang bilang aku hanya akan bersembunyi? Nona, aku tidak ingin menyakitimu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, gadis ini tidak begitu halus. Ye Liuli menggertakkan giginya. Itulah yang kamu katakan. Landen Sen menginjak langkahnya, dan memukul dada Ye Liuli dengan telapak tangan yang elegan. Wajah Ye Liuli memudar, kecepatan telapak tangan Landen Sen terlalu cepat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Landen Sen merasa agak tak tahu malu untuk memukul dadanya, dan menggerakkan telapak tangannya sedikit ke bawah, memukul perut Ye Liuli. Ledakan. Ye Liuli terlempar ke udara oleh telapak tangan Landen Sen, dan jatuh ke tanah, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Penonton terkejut, teriakan bersorak sebelumnya menghilang tanpa jejak, dan sebagai imbalan atas kejutan yang tak tertandingi. Landen Sen tampaknya sangat santai selama seluruh proses, dan dia memukul Ye Liuli dengan enteng. Para penonton adalah Wu Xiu, yang secara alami tahu seberapa besar jarak yang ada antara kedua belah pihak. Di tribun, Chu Wu sedikit bersemangat, dia tahu kekuatan Landen Sen tidak lemah, tetapi kinerja Landen Sen berada di luar imajinasinya. Sebagai ayah Chu Yuer, Chu Wu secara alami berharap bahwa putrinya yang berharga dapat menikahi pria yang kuat, dan menurut kinerja Landen Sen saat ini, ia akan sedikit puas. Meskipun Ye Liuli hanya berhasil menembus tahap tengah dari tahap interogasi, Landen Sen dapat menyakitinya dengan mudah, menunjukkan bahwa kekuatan anak ini juga luar biasa di tahap tengah dari tahap interogasi. Chu Feng menunjukkan ekspresi pahit. Sial, bukankah dia berharap anak ini memiliki kekuatan seperti itu? Akan lebih sulit untuk berurusan dengannya di masa depan. Maafkan aku, Nona Ye, aku sebenarnya tidak ingin melukaimu. Hanya saja kamu mundur tanpa mengetahui betapa sulitnya itu. Aku hanya bisa memberimu sedikit kesulitan. Landen Sen berkata dengan ringan. Kamu. Wajah cantik Ye Liuli memerah, merasa sangat terhina untuk pertama kalinya. Wajah Chu Feng suram dan menakutkan. Dia merasa bahwa Ye Liuli dapat dengan mudah kehilangan kompetisi dalam situasi ini. Kehilangan kompetisi bukanlah intinya adalah bahwa menurut kontrak perjudian, Ye Liuli akan berdiri dan menjilat Landen Sen. Ini benar-benar tidak dapat diterima untuk Chu Feng. Chu Feng sudah menganggap Ye Liuli sebagai wanita sendiri, dia tidak bisa menahan Ye Liuli untuk berdiri dan menjilat Landen Sen. Dia berpikir dalam hati bahwa jika Ye Liuli menjadi wanita sendiri di masa depan, itu akan menjadi noda besar untuk berdiri dan menjilat Landen Sen. Dia tidak ingin dikritik, mengatakan bahwa Ye Liuli telah mengenakannya topi hijau atau sesuatu. Setelah berpikir sebentar, Chu Feng melangkah maju dan berlari ke pusat bidang seni bela diri. Chu Feng berlari ke tempat Ye Liuli jatuh, menunjukkan ekspresi prihatin, dan berkata, Nona Ye, kamu baik-baik saja. Kamu pergi, kamu tidak diizinkan naik. Ye Liuli berteriak, dan berdiri lagi. Landen Sen melirik Chu Feng, yang berlari, dan menyeringai, hanya begitu, kalian berdua akan pergi bersama. Ye Liuli menyeka darah dari sudut mulutnya, menunjuk Landen Sen dengan pedang, dan berteriak, berhenti bicara omong kosong, gadis ini belum hilang. Nona, Anda bukan lawan saya, Landen Sen mengangkat bahu. Nona Ye, anak ini sangat kuat. Mengapa kita tidak berdua berurusan dengannya bersama-sama? Chu Feng berbisik kepada Ye Liuli. Kamu adalah pahlawan dengan lebih banyak kemenangan daripada kurang, apakah kamu masih laki-laki? Ye Liuli melirik Chu Feng dengan jijik. Chu Feng tampak agak malu. Dia penuh percaya diri.
Dia tidak berharap Landen Sen begitu sengit. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Landen Sen, tapi dia malu untuk mengatakannya. Ini. Nona Ye, jangan lupa bahwa kamu masih bertaruh. Jika kalah, kamu harus berdiri dan menjilat anak itu. Apakah kamu bersedia? Wajah cantik Ye Liuli menjadi sangat tidak wajar. Dia tidak ingin berdiri dan menjilat Landen Sen sampai mati, tetapi setelah memikirkannya dengan seksama, tujuannya hanya untuk mengajar setan seks ini, tidak perlu wajahnya bersaing. Setelah memahaminya, Ye Liuli setuju untuk Chu Feng dan berkata dengan dingin, "Yah, meskipun memalukan menjadi satu dan dua musuh, Anda hanya perlu bekerja sama dengan saya untuk mengajarinya dengan baik, ingat untuk tidak melukai hidupnya." Oke. Chu Feng mengangguk, matanya menyala dengan warna dingin yang samar. Jika tidak ada kesempatan, lupakan saja, tetapi jika ada kesempatan, Chu Feng pasti ingin mengirim Landen Sen kembali ke barat dengan telapak tangan. Segera, Ye Liuli dan Chu Feng berdiri di sela-sela, dan keduanya mengatur pertempuran untuk bertarung satu dari dua. Landen Sen, ini adalah apa yang kamu katakan, maka kita seperti yang kamu inginkan. Ketika kita kalah, jangan salahkan kita untuk bullying. Chu Feng menunjukkan ekspresi dingin. Tentu saja tidak, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu senang terlalu dini. Bersama-sama, kalian berdua mungkin bukan lawan saya. Landen Sen tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Feng dan Ye Liuli tidak tahan lagi, itu adalah sarkasme telanjang. Melihat bahwa kompetisi telah menjadi 2 lawan 1, suasananya agak geger. Mata para murid yang melihat Landen Sen menjadi sedikit terpesona. Setelah semua, dunia seni bela diri menghargai kekuatan. Chu Feng, bajingan ini benar-benar tidak berguna. Ayah Chu Feng Chu Yunfei mengutuk dengan suara rendah, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan 2 lawan 1 Chu Feng. Chu Wu tersenyum dan berkata, kekuatan Landen Sen memang sangat kuat, mari kita tonton dulu. Ye Liuli tidak ingin memukul 1 dengan 2, tapi dia benar-benar tidak ingin berdiri dan menjilat Landen Sen, ini juga dipaksakan. Bab 605 You are not my opponent. Melihat begitu banyak orang, Ye Liuli merasa sedikit malu. Dia menggertakkan giginya dan bergegas dengan pedangnya terlebih dahulu, mencoba menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Melihat Ye Liuli bergegas begitu cepat, Chu Feng tidak punya waktu untuk ragu, dan dengan cepat menyerang Landen Sen. Chu Feng tampak serius, melompat, tampak luar biasa, dan masih melakukan gerakan seperti pesenam di udara, tampak sangat tampan, dan menepuk dahi Landen Sen dengan telapak tangan di udara. Hah! Angin kelapa yang kencang tiba-tiba bertiup ke arah Landen Sen. Chu Feng menang, dia sangat puas dengan kepindahannya. Ini adalah yang terakhir dari 9 gaya Hunyuan, dan juga yang paling kuat, gaya Ben Lei. Chu Feng merasa bahwa alasan mengapa dia kalah dari Landen Sen kemarin adalah karena dia tidak melakukan tindakan pembunuhan. Setelah melakukan gaya Lei Lei dengan semua kekuatannya, Chu Feng penuh percaya diri. Angin telapak tangannya begitu kuat sehingga dia bisa memotong batu besar menjadi terak, apalagi tubuh daging dan darah. Landen Sen hati-hati, ini adalah gaya Lei Lei. Seru Yuer di luar lapangan latihan berseru. 2 lawan 1 membuat Chu Yuer merasa sedikit tidak puas. Dia tidak berharap Landen Sen menang, tetapi hanya berharap Landen Sen tidak akan terluka. Meskipun Hunyuan 9 bentuk adalah telapak tangan tingkat rendah tingkat misterius, tipe Ben Lei sangat kuat, dan kekuatan bentuk ini sendiri sebanding dengan telapak menengah tingkat misterius. Chu Yuer sangat berbakat, dan dia hanya berlatih pose angin berpisah, dan kekuatan pose guntur bahkan lebih tinggi. Melihat Chu Feng terkena angin telapak tangan, Landen Sen akhirnya mengeluarkan Blood Drinking Knife, menuangkan kekuatan internalnya, dan membelah gas pisau ke atas. Ledakan. Setelah ledakan, darah Landen Sen melonjak dan dia mundur beberapa langkah. Chu Feng terkejut ketika dia menusuk setitik udara, dan buru-buru mengeluarkan telapak tangannya untuk melawan, nyaris tidak membela diri, tapi dia sangat ditanam di tanah dan jatuh ke kotoran dan tampak agak jelek. Chu Feng cepat bangkit, wajahnya suram, benar-benar jahat, teknik pedang anak ini tampaknya lebih kuat. Pada saat yang sama, Ye Liuli juga bergegas dengan pedang, sekali lagi menggunakan teknik Snow Mountain Sword, Landen Sen mengacungkan pisau berdarah, dan menggunakan gaya pisau 7 pembunuhan. Melihat bahwa Landen Sen akhirnya mengambil pedang itu, mata Ye Liuli yang indah menyala,
Awalnya, dia ingin mengalami keterampilan pedang Landen Sen dan melihat bagaimana teknik pedang yang menyedihkan ini. Tapi sangat cepat, wajah Ye Liuli berubah. 7 pedang gaya membunuh yang digunakan Landen Sen sangat kuat sehingga tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat, dan Ye Liuli, yang ditekan untuk beberapa napas, tidak bisa bernapas. Wajah cantik Ye Liuli menjadi pucat, dia belum pernah merasakan tekanan setinggi ini sebelumnya. Gerakan pedang sengit Landen Sen seolah menelan dirinya sendiri. Dia sedikit menyesalinya, kekuatan Landen Sen berada di luar imajinasinya, dan itu juga membuatnya tahu bahwa ada beberapa orang luar dan ada surga dan bumi. Untungnya, Chu Feng bergegas maju dan membantu Ye Liuli berbagi banyak tekanan. Anda bertiga datang dan pergi, dan mereka bertarung bersama dengan sangat cepat. Pertarungan itu sengit. Para murid yang menyaksikannya terpikat, tetapi mereka juga sedikit terkejut bahwa Landen Sen benar-benar dapat melakukan satu musuh dan dua melawan angin. Kekuatan semacam ini menumbangkan kesadaran mereka, sungguh luar biasa. Chu Wu juga sedikit terkejut, dengan kekuatan Landen Sen, bahkan jika dia naik sendiri, dia mungkin tidak bisa menaklukkan Landen Sen dalam 10 gerakan. Dentang. Pedang lain berpotongan, percikan melesat ke segala arah. Kekuatan Landen Sen yang kuat dan kekuatan internal mengguncang pergelangan tangan Ye Liuli sedikit merah, dan dia mundur setengah langkah. Wajah Chu Feng suram, dan dia menepuk wajah Landen Sen dengan telapak tangan. Landen Sen membingkai pisau yang berdarah, Chu Feng menamparkan gagang pisau yang berdarah dengan telapak tangan, dan Landen Sen melangkah mundur. Ye Liuli dan Chu Feng melangkah maju, dan Landen Sen menebas Huasan dengan pisau. Aura pedang bergelombang memaksa mereka berdua untuk menghindar. Landen Sen melihat situasi hampir, dan dia tidak tertarik untuk bertarung lagi. Kebetulan Chu Wu dan para tetua keluarga Chu menonton, dan Landen Sen ingin menunjukkannya. Dia melompat langsung dan terbang hingga ketinggian 8 atau 9 meter dengan mengayuh sepedanya. Melihat Landen Sen melompat ke udara, mata kerumunan di sekitar penonton tidak bisa tidak mengikuti. Langit penuh angin dan salju. Landen Sen mengeluarkan minuman rendah, tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung pisau berdarah, turun dari langit, membawa semburan aura yang tak tertandingi dan tiba-tiba menyerang dua Ye Liuli dan Chu Feng di tanah. Ye Liuli dan Chu Feng tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat adegan ini, dan buru-buru menggunakan pedang atau telapak tangan mereka untuk melawan. Bum bum bum. Setiap aura pedang membawa lolongan besar, momentumnya kuat, mengguncang bumi. Badai Landen Sen sangat dekoratif, dan semua orang terkejut. Sial, seni bela diri macam apa itu? Terlalu luar biasa. Aku tidak bisa melihat aksinya. Wajah semua murid yang menjadi penonton menunjukkan ekspresi terkejut, dan itu adalah pertama kalinya semua orang melihat seni bela diri yang mendominasi. Anggota berpangkat tinggi dari keluarga Chu yang duduk di kursi tidak tenang lagi. Chu Wu berdiri dengan ekspresi kaget di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Landen Sen telah mencapai tingkat yang dilebih-lebihkan. Luar biasa. Puji Chu Wu. Semakin dia memandang Landen Sen, semakin menyenangkan dia. Dengan menantu yang begitu kuat, Chu Yuer adalah orang yang tepat. Landen Sen memandang Chu Feng agak tidak senang, dan sebagian besar energi pedang jatuh padanya. Persetan. Melihat energi pedang menyerangnya, Chu Feng begitu ketakutan sehingga dia hanya bisa melawan dengan putus asa. Tubuh Landen Sen masih berputar dengan kecepatan tinggi di udara, dan gagang pisau menembakkan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Papa. Chu Feng mengeluarkan keringat dingin, telapak tangannya dengan cepat menamparkan angin untuk menahan aura pedang, tetapi masih belum terlalu cepat untuk menyerang aura pedang di langit. Setelah beberapa pedang Qi di tubuhnya, lapisan kabut darah memenuhi tubuh Chu Feng, dan dia berteriak dan pingsan. Ye Liuli juga mati-matian menolak aura pedang Landen Sen, tetapi ketika Landen Sen melihat Chu Feng jatuh, dia sudah mendapatkan kembali momentumnya, dan tubuhnya dengan kuat di tanah. Butuh waktu kurang dari 5 detik dari Landen Sen untuk menggunakan gerakan pedang yang luar biasa itu untuk mendarat. Medan seni bela diri menjadi sunyi senyap, dan jatuhnya jarum bisa terdengar. Semua orang melihat Landen Sen yang tenang dan tenang, suasananya tidak berani mengambil nafas, wajah mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi ngeri. Miss Ye, kamu masih menyerah, kamu dan Yuer adalah saudara yang baik,
aku tidak ingin menyakitimu, kata Lenden Sen sambil tersenyum. Ye Liuli terengah-engah, wajahnya yang cantik pucat, dan Lenden Sen sama tak tertandingi dengan dewa perang. Dia tahu bahwa Lenden Sen telah melepaskan air untuk dirinya sendiri, kalau tidak, nasibnya akan mirip dengan Chu Feng. Ye Liuli tiba-tiba merasakan rasa frustrasi yang tak tertandingi. Tidak berdamai, dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju Lenden Sen lagi. Nona. Ye Saner di samping tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jelas bahwa Ye Liuli bukan lawan Lenden Sen. Lenden Sen menamparkan pergelangan tangan Ye Liuli dengan telapak tangan, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah dengan sebuah ding. Ye Liuli mengepal kepala Lenden Sen. Melihat penampilan gila Ye Liuli, Lenden Sen sedikit terdiam, seberapa besar dia membenci dirinya sendiri. Lenden Sen dengan cepat meraih lengan Ye Liuli dan berkata, Nona Yeida, jangan main. Kamu bukan lawanku. Kamu harus menyerah. Bab 606 Why are you always against me? Bajingan, lepaskan. Ye Liuli menggigit giginya yang perak, air mata hampir mengalir keluar. Aku akan melepaskan jika kamu mengakui kekalahan, kata Lenden Sen. Aku menyerah. Ye Liuli akhirnya diperas. Tidak apa-apa. Lenden Sen melepaskan tangan Ye Liuli. Ye Liuli meneteskan air mata penghinaan, dia mengakui bahwa dia bukan lawan Lenden Sen dan tidak perlu bertahan lagi. Saya kalah, menurut perjanjian taruhan sebelumnya, saya harus menjilat Lenden Sen di depan umum. Berpikir bahwa dia akan menjilat monster seks besar ini, Ye Liuli merasa bahwa dia mungkin juga bunuh diri. Wajah Ye Liuli yang lembut penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan sekarang dia tidak mencium, juga tidak mencium, wajahnya memerah, dan dia menangis dengan cemas. Tiba-tiba, dia kejam, mengambil pedang, dan akan membunuh dirinya sendiri. Semua orang di stan terkejut ketika mereka melihat ini. Nona. Yun Saner berubah pucat, dan bergegas. Saudari Liuli, jangan bersikap impulsif. Chu Yuer ketakutan, dan berlari. Kamu gadis keluarga, jangan lakukan hal bodoh. Chu Wu juga kaget. Lenden Sen bahkan lebih terkejut, dan pisau berdarah melambai ke depan. Dengan ding, pisau berdarah mencegat pedang panjang di tangan Ye Liuli, dan Lenden Sen menjentikkannya secara horizontal. Lengan Ye Liuli mati rasa, dan dia kehilangan kekuatannya untuk sementara waktu, pedangnya terguncang, dan jatuh ke tanah lagi. Lenden Sen buru-buru melangkah maju dan melemparkan pedang panjang, menekan bahu Ye Liuli yang harum dan berteriak, kamu gila. Jangan sentuh aku. Ye Liuli tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Aku berkata, kamu tidak harus bunuh diri, kan? Lenden Sen sedikit terdiam. Ingin aku menjilat? Menjilatmu, kau bermimpi. Aku lebih suka bunuh diri. Kata Ye Liuli sambil menggigit giginya. Baiklah, Nona Ye, saya bercanda sebelumnya, jadi Anda tidak perlu berdiri dan menjilat. Lenden Sen menggaruk kepalanya dan berkata. Semakin banyak Lenden Sen mengatakan ini, semakin malu yang dirasakan Li Liuli. Karena Lenden Sen begitu kuat, mengapa sangat menghina dirinya sendiri. Ini mengerikan. Lepaskan tanganmu. Ye Liuli berkata dengan dingin. Anda tidak akan bunuh diri. Tanya Lenden Sen. Diam. Ye Liuli berkata dengan malu. Oh, Lenden Sen mengangguk dan membisu. Ye Liuli juga menemukan jawabannya. Sungguh tidak layak untuk melakukan bunuh diri untuk monster seks sebesar itu. Lenden Sen melepaskan. Detik berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Wajah cantik Ye Liuli tersangkut, menjulurkan lidahnya yang harum, dan menjilat pipi Lenden Sen seperti capung. Saya hanya merasakan sentuhan lembut dan hangat di pipinya, yang membuat Lenden Sen tertegun, apakah tidak mengharapkan Ye Liuli untuk benar-benar berdiri dan menjilat dia. Pada saat ini, wajah cantik Ye Liuli memerah ke akar telinganya. Dia secara paksa menekan rasa malu di hatinya, menggertakkan giginya dan menatap Lenden Sen. Lenden Sen, aku ingat kamu. Lain kali aku melihatmu, gadis ini harus mengalahkanmu, kamu memberi aku tunggu. Ye Liuli berbalik dan berjalan pergi. Adegan ini membuat semua pria muda dari keluarga Chu menjadi gila, ingin menjadi Lenden Sen di bidang seni bela diri. Bisakah Nona Ye menjilatnya di depan umum? Betapa luar biasa hal itu. Chu Yuer meludahkan lidah kecilnya, berlari dengan tergesa-gesa, mencapai sisi Lenden Sen, dan bertanya dengan khawatir, Lenden Sen, kamu baik-baik saja?
Tidak apa-apa. Lenden Sen tersenyum dan menyentuh kepala kecil Chu Yuer. Melihat Lenden Sen membuat tindakan intim dalam tampilan penuh, wajah Chu Yuer sedikit merah, dan dia dengan malu-malu berkata, Lenden Sen, seseorang sedang menonton. Gadis bodoh, apa yang malu tentang ini? Kamu adalah wanitaku, dan aku khawatir orang lain tidak akan mengetahuinya. Lenden Sen tersenyum dan mengambil Chu Yuer langsung ke dalam pelukannya. Melihat adegan ini, banyak murid laki-laki keluarga Chu yang hadir segera menunjukkan ekspresi iri dan kebencian. Chu Yuer secara alami cantik, semurni dan semurni bunga teratai, cantik seperti peri, dan murni seperti malaikat. Ada banyak murid keluarga Chu yang naksir Chu Yuer. Lenden Sen dijilat oleh Nona Ye dan menawar dengan cemburu, dia tidak berharap Nona Chu Yuer juga menyukainya. Tidak peduli seberapa sinis para murid laki-laki dari keluarga Chu, dunia Wuxiu selalu berbicara dengan kekuatan, kecuali mereka memiliki kekuatan seperti Lenden Sen, jika tidak mereka tidak ingin terlibat dengan keindahan yang menakjubkan seperti Ye Liuli dan Chu Yuer. Chu Feng jatuh ke tanah seperti anjing mati. Beberapa murid keluarga Chu membawa Chu Feng jatuh pingsan. Lenden Sen melukai Chu Feng. Para tetua keluarga Chu tidak menyalahkannya. Bagaimanapun juga, bidang seni bela diri itu sendiri adalah tanpa pedang. Siapapun yang kalah hanya dapat menyalahkan dirinya sendiri karena keterampilannya yang lebih rendah. Tidak seorang pun di dunia seni bela diri akan berbicara untuk yang lemah. Terlebih lagi, Chu Feng masih 2-1. Chu Yuer meraih tangan Lenden Sen dan mencapai sisi Ye Liuli, dan berkata dengan sedikit malu, Saudari Liuli, jangan salahkan Lenden Sen, saya harap Anda bisa mengetahuinya. Mari kita rukun di masa depan. Ye Liuli melirik Lenden Sen dan mendengus dingin, itu tidak mungkin. Saudari, era ini dapat dianggap sebagai kebebasan cinta. Saudari seharusnya tidak peduli dengan Anda, tetapi saya masih berharap Anda mendengarkan saran saya dan meninggalkan pria ini sesegera mungkin. Chu Yuer menggelengkan kepalanya, Saudari Liuli, Anda tidak tahu Lenden Sen, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerah padanya. Adik bodoh, kamu harus berpikir jernih, akan terlambat jika kamu ingin menyesal nanti, kata Ye Liuli dengan cemas. Ketika kata-kata ini keluar, Lenden Sen menjadi sedikit tidak senang, berteriak, Nona Ye, Anda tidak perlu khawatir tentang urusan saya dengan Yuer. Mengapa Anda selalu menentang saya? Tampaknya tidak ada komunikasi di antara kami, kan? Apakah Anda pikir saya orang jahat begitu mudah? Ngomong-ngomong, kamu bukan hal yang baik. Jangan berpikir bahwa kamu penuh belas kasihan, gadis ini akan memaafkanmu. Ye Liuli berkata dengan malu, dia membenci sakit akar ketika dia berpikir untuk menjilat Lenden Sen sendirian sekarang. Ini akan menyebar ke seluruh Gunung Qingfeng dalam beberapa hari, dan aku akan kehilangan muka. Nona, katakan saja beberapa kata, semua orang rukun. Ye Saner di samping menarik lengan Ye Liuli. Rukun dalam harmoni. Aku ingin membunuhnya. Ye Liuli menunjuk Lenden Sen dengan marah. Nona Ye, bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku akan membiarkan kamu melakukan yang terbaik untuk tidak menyakitimu. Oke Yuer, ayo pergi. Lenden Sen mengangkat bahu, mengambil tangan kecil Chu Yuer, dan menoleh. Pergi saja. Ye Liuli hampir jatuh. Nona, apa kamu baik-baik saja? Ye Saner buru-buru melangkah maju untuk mendukung Ye Liuli. Suatu hari, aku akan membuat bajingan itu kelihatan bagus. Ye Liuli berkata dengan suara menangis, tinjunya mengepal erat. Chu Yuer kembali menatap Ye Liuli dan menghela nafas. Lenden Sen, jangan khawatir, saya pikir Sister Liuli akan mengetahuinya setelah beberapa hari. Ya, jawab Lenden Sen dengan santai. Ye Liuli tidak bisa mengetahuinya dan dia tidak melakukan apa-apa.